Bencana itu perlu disikapi tiga. Yang pertama kita harus pahami sebagai hukuman. Yang kedua adalah sebagai ujian. Ketiga sebagai peningkat derajat. Dilihat, kalaulah kita ternyata salah, kehidupan kita menyalahi aturan Tuhan, maka ini bukan ujian, bukan kudu sabar, tapi kudu taubat. Kayak kita habis nyolong masuk penjara, sabar bang ya, jangan. Kalau begitu kagak bakal insaf. Begitu, karena kalau habis nyolong masuk penjara, ini hukuman apa ujian? Ya hukuman. Ini sama dengannya kudu taubat. Begitu. Kalaulah kita benar difitnah, masuk penjara. Begitu. Kita ngomong alhamdulillah saya sehat, ngomong begitu masuk penjara. Begitu. Ini yang kayak begini namanya apa nih? Hukuman apa ujian? Ini kita nasihati harus sabar. Sabar. Ini harus kita maknai oleh kita. Maka bagi kita yang terkena musibah, merenunglah kita. Dosa apa kita sama Allah? Salah apa kita sama Allah? Sebab Allah tidak bakal menimpakan sesuatu bila kita tidak ada yang salah. Bila kita nggak ada, namanya ujian. Biar kita bisa melihat apakah bila terjadi banyak cobaan-cobaan, musibah demi musibah, kita perhatikan semuanya. Bukan sekedar fenomena alam, tapi ada yang mengatur. Kenapa ini terjadi? Begitu. Adakah kemaksiatan di dalam itu? Kalau tidak ada, maka ajarkan mereka kesabaran menghadap musibah ini. Dan kita kalau bisa mampu, doain, selipin doa kita. Caranya baca roti baca, cukup. Begitu doa. Begitu. Kalau kita mampu, doronglah kita dengan yang jauh lebih manfaat. Begitu. Jangan sampai ada musibah menjadi ajang wisata musibah. Nyumbangnya seperak, yang datang bermobil-mobil, mau nonton doang, selfie aja habis itu. Begitu. Namanya wisata musibah. Ada aja kayak. Maka kita harus bisa yang jauh lebih manfaat. Yang dibutuhkan dokter-dokter yang ahli kejiwaan, psikolog, psikiater, karena yang dipikirin bukan hari ini, besok lusa bagaimana dia menghadapi goncangan jiwa. Apakah dia bakal menjadi Kristen dan seterusnya. Ini yang harus kita pikirkan. Dan ini adalah kita bersama yang harus bagus. Begitu. Supaya kita bisa hal-hal yang harus kita pikirkan mendalam. Begitu. Bila orang yang dipikirin makan, mungkin bukan makan doang, pakaian dalam, cangcutnya ke dia, sempaknya dia, BH-nya dia kagak ganti-ganti, udah seminggu. Begitu. Gitu, seat A, seat B, udah kayak kaset aja tuh. Begitu bolak-balik. Karena nggak punya gantinya. Nggak ada yang mikirin begitu. Yang kayak begitu dipikirin sama kita. Apakah yang jauh lebih manfaat? Bagaimana mentraining mereka, healing mereka, supaya mereka bisa bangkit mentalnya. Ini diantara cara kita memikirkan hal-hal yang paling perlu untuk ini. Kepedulian kita dengan banyak cara. Begitu, dengan banyak cara. Dan kalau bisa hal yang jauh lebih bermanfaat. Kalau kita mampu bisa mendatangkan psikolog, maka kita datangkanlah dia untuk mendidik. Kumpulkan di situ, diajak bicara supaya mentalnya tidak rapuh. Apalagi yang keluarganya terkubur dan seterusnya dan belum ditemukan bagaimana cara memotivasi, kenapa stres. Ini yang diantara paling penting, kekuatan mental mereka. Dan yang model-model beginilah hal yang perlu kita bantu. Kurang lebih demikian. Allah Amaqatil huburi wa salatullah dawama wa